Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah insyaallah. Eh, para anggota Yayasan Berlian yang alhamdulillah insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam Bening Channel edisi uh, olahraga ya, bagaimana caranya untuk tetap bisa berolahraga di bulan Ramadan ketika saum. Insya Allah, alhamdulillah expert kita sudah bisa gabung ya. Ini Dr. Deta Tanuwijaya SPKFR. Beliau akan berbagi bersama kita tentang bagaimana tipsnya untuk bisa tetap berolahraga ketika saum dan tidak haus ya, Dokter Deta ya. Ya, insya Allah. Insya Allah tidak haus. Ya, Ya. baik. Sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan dalam perjalanan diskusi kita ke depannya. Diskusi ini akan berlangsung sampai pukul 9.30, ya. Terdiri atas sesi penyampaian materi, kemudian ada tanya jawab. Tanya jawab seperti biasa, supaya lebih terarah, lebih teratur, itu silahkan yang akan menanyakan itu ditanyakan di kolom chat ya, kolom chat, baik itu lewat Zoom atau di YouTube. Nanti insya Allah akan saya bacakan pada sesi tanya jawab pertanyaannya lewat chat masing-masing. Kemudian supaya ini koneksinya bagus dan kualitas suaranya bagus, mohon agar partisipan yang lewat Zoom itu dimatikan dulu ininya, mic-nya ya. Nanti kita benar-benar konsen hanya mendengar materi dari Dokter Deta. Ya, itu saja mungkin. Nanti untuk aturan akan saya tegaskan kembali dalam chat. Supaya waktunya bisa lebih efektif, mangga dipersilakan kepada Dokter Deta. Mangga, Dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin, allazi anzala sakinata liqulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imani. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rekan-rekan yang saya hormati, para member Yayasan Berlian, pada kesempatan kali ini saya sangat senang sekali bisa berbagi bersama rekan-rekan tentang bagaimana kita bisa tetap beraktivitas fisik ya selama Ramadan. Kemarin saya juga mengikuti yang edisi pertama bersama Dokter Gaga, dan kemarin juga sempat ada pertanyaan mengenai aktivitas fisik dan olahraga, dan insya Allah karena kemarin dicolek, jadi saya akan coba jawab untuk sekarang. Saya harus katakan ya bahwa mungkin di sini ada juga yang dari Unpad. Nah, di Unpad nanti jam 10 kira-kira saya akan juga sharing tentang bagaimana meraih kebugaran di bulan Ramadan. Nah, awalnya untuk sesi Berlian Foundation ini, saya hanya akan memaparkan tentang teknis ya, bagaimana penerapan waktu dan sebagainya, dan apa saja yang bisa dilakukan. Tapi saya merasa sayang kalau misalnya
Kalau misalnya yang nanti yang materi tadi nanti siang, rekan-rekan Dokter dari Reta, di pause dulu sebentar ya. Ini boleh boleh. punten Ibu Arini Mahar. Oke, oke, baik. Sudah? Oke, sudah ya? Sudah, Dok. Oke, baik. Ya, jadi kan materi yang nanti siang jam 10 slide-nya ke slide yang rekan-rekan brainers ini. Bahwa mereka materinya dan ya masa nggak dikasih juga ya tentang itu. Tapi mungkin nanti untuk pemaparan secara yang teoretis saya akan singkat-singkat saja untuk sesi yang ini karena kemarin memang dibicarakan oleh bidang ORSP dan juga ada beberapa masukan dari rekan-rekan. Kita mencoba untuk merumuskan hal yang aplikatif. Gitu. Baik, saya bisa mulai share screen ya. Iya, mangga Dok. Oke. Oke, baik. Ya, ini sebentar. Saya agak oke, siap. Ya, jadi yang akan kita bahas sekarang adalah ini merupakan tribute saya pribadi untuk para member Berlian Foundation. Diharapkan setelah sesi ini rekan-rekan Berlian Foundation bisa mengetahui, jadi nggak kalau selama ini kan ya olahraga perlu begini, dosisnya begini begitu, tapi ketika mau prakna istilahnya, ketika mau prakna ya ketika akan aplikasinya bingung apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang saya akan mencoba sampai mencontohkan gerakannya yang itu mudah-mudahan bisa dihafal sampai akhir Ramadan. Jadi ada pakemnya. Jadi Senin harus apa, Rabu itu bagaimana, Selasa bagaimana, Rabu bagaimana, Kamis istirahat, Jumat bagaimana, Sabtu bagaimana, dan sebagainya. Oke, baik, mungkin kita mulai ya. Kita akan mulai. Ya, saya SPKFR, Aitoka, dosen Fakultas Kedokteran dan Pajajaran. Ini kemarin saya lari di Pokariset Bandung Marathon dan persiapan untuk Pokariset Bandung Marathon itu motong saung. Jadi kalau boleh saya cerita bahwa persiapan untuk full marathon 42 kilo saya tahun lalu itu memotong bulan puasa, jadi bulan Ramadan. Saat itu saya memilih untuk berolahraganya untuk easy run dengan jarak di bawah 10 km saya laksanakan setelah subuh, dan untuk long run itu saya laksanakan menjelang maghrib. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa juga yang saya laksanakan memang setelah tarawih dan sebelum tidur. Jadi sebetulnya bisa kita ramu ya, seperti itu. Saya finish di 5 jam 32 menit ya, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, ini mungkin saya ingin sedikit menceritakan saja bahwa kemarin sudah dibahas oleh Dokter Gaga. Ketika saum yang terjadi adalah yang pertama terjadi energi defisit. Energi defisit itu keseimbangan energinya dia negatif. Karena apa? Karena asupan yang biasa kita jumlah yang biasa kita makan menjadi sedikit gitu dengan aktivitas yang tetap. Sekali lagi dengan aktivitas yang tetap. Nah, memang sekarang itu dengan kondisi pandemi kita harus akui bahwa aktivitas kita berkurang. Awalnya dulu ketika kita Ramadan bekerja dan masih bekerja, sekarang kita berkurang. Maka sebetulnya energi defisit ini menjadi lebih sedikit sebetulnya kalau misalnya kita yang work from home dibandingkan dengan tahun lalu bisa jadi. Yang kedua adalah juga ada starvation state. Nah, dan metabolismenya yang terjadi, ya seperti yang dokter juga bilang ya, mulai sekitar jam 2 siangan itu mulai terjadi
penarikan dari protein dari otot, lemak otot untuk menjadi gula dan dijadikan energi. Itu yang kita sebut dengan glikogenolisis dan gluconeogenesis. Nah, khusus untuk kajian dari segi keolahragaannya bahwa ambang laktat seorang yang saum itu menjadi pendek. Ambang laktat itu adalah eh, eh, masa ketika pada intensitas olahraga tertentu eh, molekul laktat di dalam darah menjadi sangat tinggi dan itu bisa menyebabkan kelelahan. Nah, eh, apa yang terjadi pada saum ini sendiri, ya secara fisik itu kan energinya sedikit dan secara psikologis mulai membatasi seperti itu. Nah, hal ini menyebabkan inaktivitas. Ada sebuah penelitian di tahun 2015 yang meneliti di kalangan pelajar, mahasiswa dan dewasa muda itu eh, secara survei eh, mereka mendapatkan bahwa eh, 90% orang ketika puasa itu mengurangi aktivitasnya. Jadi aktivitasnya dikurangi, turun drastis seperti itu. Terjadi inaktivitas. Nah, kalau kita bilang inaktivitas, maka sebetulnya inaktivitas itu ada risikonya. Ini kita bisa lihat ya, efek inaktivitas dan imobilisasi. 3-5 hari bisa penurunan ruas gerak sendi jadi kaku, sirkulasi darah juga menurun, dan denyut nadi istirahat menjadi naik. Kenapa denyut nadi istirahat menjadi naik? Karena tubuh membutuhkan nutrisi, sedangkan jantung tidak terlatih, sehingga jantung butuh lebih banyak kerjanya, lebih sering kerjanya, seperti itu. Lalu kalau 2 pekan apa yang terjadi? Kekuatan otot menurun sekitar 10-15% ketika kita inaktivitas dan imobilisasi. Nah, kalau 3 pekan yang terjadi adalah penurunan kekuatan otot tadi itu 50% menurunnya. Itu diukurnya mudah saja. Yang gampang aja kita ke sehari-hari. Bapak-bapak misalnya, kalau rajin ya aktivitasnya rajin, ngangkat galon kuat. Tapi ketika inaktivitas, imobilisasi misalnya 3 pekan saja, ngangkat galon udah nggak bisa lagi. Nah, kenapa? Karena bisa sampai 50% penurunan kekuatan ototnya. Dan juga penurunan VO2 max dan ini tergantung olahraga sebelumnya. Ada yang memang kalau olahraganya bagus, penurunan VO2 max-nya tidak terlalu tinggi. Ini saya ambil dari textbook kami, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Di sini ternyata bukan hanya muskuloskeletal, bukan hanya otot, tulang, dan sendi, tapi juga jantung, paru, itu berefek ya. Dan jangan salah, ternyata genitourinary dan gastrointestinal atau pencernaan dan saluran kemih dan metabolisme tubuh dan sistem imun ketika inaktivitas itu juga terganggu. Di sini bisa lihat yang sistem imunnya luka akan lebih lama sembuh, kayak gitu. Imunitas seluler atau kekebalan seluler akan menurun dan perlawanan terhadap infeksi menjadi berkurang, kayak gitu ya. Dan suppression dari antiinflamasi menjadi berkurang juga. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan pandemi sekarang, gitu begitu. Maka sebetulnya menjadi inaktif ketika saum itu bukan pilihan yang bijak sebetulnya. Nah, dan bahkan ada yang ke kognitif dan seluler genetik ya ternyata ya. Nah, ini mungkin saya pernah menampilkan ini di seminar di Fitcamp Yayasan Berlian bahwa saya katakan bahwa sedentary sekarang adalah menjadi pembunuh terbesar ke arah faktor risiko penyakit jantung. Kalau dulu merokok, kalau sekarang ternyata pola hidup sedentary atau pola hidup tidak aktif itu menjadi faktor risiko terbesar ke arah penyakit jantung. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi sekarang kan lagi pandemi. Nah, kenapa saya bilang sedentary bukan pilihan yang bagus? Karena ternyata ini kurvanya. Kalau panah ke atas adalah risiko terhadap infeksi dan panah ke kanan itu adalah intensitas olahraga, maka resiko infeksi ketika seseorang tidak berolahraga itu tinggi. Dan ketika seseorang mulai berolahraga dengan intensitas ringan dan sedang, resiko untuk terhadap terkena infeksi bakteri maupun virus itu menjadi rendah, berkurang, menjadi rendah. Nah, kalau olahraganya tembus ke olahraga berat, memang ini sebetulnya olahraga berat ini banyak dipilih ya, sebanyak 20% dari total olahraga oleh para atlet. Nah, tapi kalau di pandemi seperti ini juga merupakan bukan pilihan yang bijak. Karena apa?
karena terjadi peningkatan resiko infeksi sementara. Kayak gitu. Meskipun ada yang mengatakan open time-nya 3 sampai 8 jam imunitasnya turun, tapi sebetulnya itu bukan sesuatu yang harus kita gambling gitu. Jadi uh, yang harus kita pahami sekarang bahwa ketika kita tidak berolahraga atau ketika kita hidup sedentary, maka resiko infeksi kita sedang hingga tinggi. Ketika kita berolahraga dengan sedang, itu akan menurunkan resiko kita terkena infeksi. Oke, nah makanya olahraga ya, dan olahraga ini medicine. Ini sudah pernah saya bahas juga. Olahraga itu sebetulnya ada yang harus dengan resep, artinya dosisnya harus ditentukan sesuai kondisi personal oleh para ahlinya, SPKFR, SPKO, atau IO, atau yang bisa bebas dosis umum. Nah, saya di sini akan mencoba untuk memaparkan bagaimana yang mudah dilakukan untuk kita. Nah, karena properti fisik manusia yang paling berperan di dalam activity of daily living itu adalah kebugaran dan kekuatan, maka fokus untuk olahraga pun ke arah situ. Jadi kebugaran dan kekuatan. Nah, nanti kita akan lihat ya. Kan kalau kita kan selama ini saru ya, mismatch antara bugar, sehat, kuat itu kayaknya sama aja, padahal berbeda. Gitu ya. Oke. Nah, jadi fokus kita saat Ramadan yang juga akan kita rumuskan adalah olahraga kebugaran, itu yang utamanya. Yang kedua adalah olahraga kekuatan, itu sebagai tambahan, dan olahraga fleksibilitas sebagai pendukung untuk activity of daily living kita. Nah, hal ini pun harus disesuaikan dengan aturan PSBB, karena sebagaimana kita tahu Bandung Raya ya sekarang sudah PSBB. Dalam dalam aturan PSBB, memang olahraga di luar itu masih diperbolehkan dengan catatan adalah satu, physical distancing, tidak ketemu orang. Jadi olahraga di luar masih boleh, tidak ketemu orang. Yang kedua adalah olahraganya, di situ tertulis jelas olahraganya di sekitar rumah. Jadi Wayana kalau misalnya yang rumahnya di Lembang gitu ya, jangan pengen turun ke bawah gitu, karena secara PSBB untuk olahraga di situ tertulis olahraganya di sekitar rumah kayak gitu. Baik. Nah, ini silakan dibaca sendiri saja. Ternyata memang ada efek yang baik ketika olahraga kekuatan dan kebugaran dilakukan. Baik terhadap otot, tulang, sistem syaraf, metabolisme, enzim, komposisi lemak tubuh, dan jaringan ikat. Oke, nah kalau kita berbicara tentang olahraga, ya udah kalau gitu olahraga aja. Nah, memang saya juga sudah pernah membahas tidak begitu. Kalau kita mau berolahraga, habis kita pakai baju olahraga, kita harus tanya FITT-nya bagaimana. F itu frekuensi, artinya berapa kali seminggu. Jadi itu yang pekan itu yang keberapa kita mau olahraga. Yang kedua adalah intensitas. Kita mau olahraga ringan, sedang, atau berat. Nah, rekomendasi kita sekarang adalah ringan sedang, tidak olahraga berat, gitu ya, seperti itu. Time-nya mau berapa menit per sesinya, seperti itu ya. Dan yang type-nya mau olahraga apa nih? Sekarang kita mau olahraga fleksibilitas, kebugaran, atau kekuatan, atau tiga-tiganya dengan porsi latihan tertentu. Oke. Nah, masalahnya kemarin kan sempat ditanyakan ya. Jadi saat saum itu ada beberapa permasalahan. Pertama adalah ancaman hipoglikemi. Hipoglikemi adalah penurunan kadar gula darah. Penurunan kadar gula darah yang itu bisa bergejala, bisa tidak, seperti itu. Nah, ini memang menjadi ancaman. Kenapa? Karena olahraga itu sendiri menggunakan glukosa ya, bukan karbohidrat sebagai bahan utamanya gitu, bahan energi utamanya. Yang kedua adalah ancaman dehidrasi. Ini yang sering ditanyakan. Ada pertanyaan bahwa saya ragu-ragu untuk olahraga di sore hari karena takut dehidrasi. Nah, nanti kita akan bahas ya, dehidrasi itu apa, dan saya akan memperlihatkan contoh orang yang sudah dihitungkan hidrasinya. Gitu. Yang berikutnya adalah ambang laktat mudah tercapai. Jadi ambang laktat ini tadi seperti saya katakan, ketika laktat di dalam darah mencapai titik tertentu dan itu bisa membuat lelah secara lebih cepat. Nah, begitu. Ini lebih mudah tercapai. Kenapa? Karena metabolisme seperti tadi ya,
glukosa kurang, dia akan menarik dari yang lain, dari lemak dan sebagainya. Oke. Nah, sehingga ini precaution-nya. Kalau misalnya tentang hipoglikemi, hindari hipoglikemi yang bergejala serius. Hipoglikemi itu penurunan gula darah ya. Jadi yang bergejala serius itu misalnya yang kemarin ditanyakan, jadi tangan, kaki jadi dingin, keringat dingin, gemetar. Nah, itu adalah hipoglikemi yang bergejala serius. Itu harus dihindari. Nah, memang hipoglikemi ada gejala yang memang tidak serius, bisa ditoleransi. Misalnya lemas, kayak gitu ya, lapar. Lapar pun itu artinya kita hipoglikemi. Tapi itu sesuatu yang bisa ditoleransi karena ketika gula darah turun, dia masih bisa dibantu oleh lemak, protein untuk bisa menstabilkan kembali. Nah, jadi boleh nggak hipoglikemi? Boleh sebetulnya gitu. Kalau hipoglikeminya tidak bergejala, asalkan dekat dengan waktu loading. Misal begini, dekat dengan loading kita waktu saum itu kan di sahur dan dibuka. Maka olahraganya jangan pilih tengah hari. Kenapa? Ketika hipoglikemi itu tidak dekat dengan waktu loading. Nah, kalau misalnya kita olahraga setelah sahur, itu karbo kita masih cukup tinggi. Nah, sehingga kita akan hampir hampir tidak akan hipoglikemi. Karena apa? Karena karbo kita masih tinggi. Nah, kalau kita memilih sebelum, maka memang kita akan hipoglikemi. Nah, asalkan dijaga jangan sampai bergejala. Kenapa? Pada saat maghrib bisa, karena kita pepetkan ke azan maghrib, sehingga ketika kita selesai berolahraga, kita dalam hypoglycemic state, kita bisa langsung berbuka gitu ketika azan maghrib gitu. Kita bisa langsung carbo loading lagi gitu. Nah, yang kedua adalah dehidrasi. Nah, dehidrasi ini sebetulnya mudah jawabannya. Water loss itu akan terkontrol dengan mengatur intensitas ringan sampai sedang. Begitu. Sebagai gambaran, seorang pelari maraton yang dominan aerobik 95% metabolismenya adalah aerobik, dia membutuhkan sekitar 150 sampai 175 mililiter per 2,5 kilo. Per 2,5 kilo itu tergantung kecepatan berarti. Artinya kalau misalnya di kecepatan pace 7, itu 2,5 kilo itu ada di menit ke-15 atau menit ke-20. Artinya per 20 menit itu butuh sekitar 3/4 gelas. Nah, kalau kita berolahraga, misal katakanlah 40 menit yang nanti akan kita resepkan itu di 40 menit, maka sebetulnya kalau kita mengacu pada itu saja, kita hanya akan kehilangan sekitar 3 gelas. Oh, maaf. Sekitar, iya betul, sekitar 3 gelas. Dan 3 gelas itu sebetulnya bisa jadi belum dehidrasi. Gitu. Jadi kita kehilangan 3 gelas bisa jadi belum dehidrasi. Nah, gitu. Nah, kalau kita pepetkan ke maghrib, kita kehilangan 3 gelas, kita bisa kompensasi. Gitu. Nah, kalau kita pepetkan ke subuh, sebetulnya kita kehilangan 3 gelas, asalkan di subuh harinya kita minum 4 sampai 5 gelas, sebetulnya tidak akan masalah. Begitu. Nah, perasaan haus mungkin di menit-menit awal itu akan ada karena ada reaksi yang namanya renin, angiotensin, aldosteron, ada itu namanya reaksi seperti itu kan. Dia memberikan reaksi haus, tapi ketika dia merespon terhadap reaksi haus. Jadi ketika seseorang haus, nanti sistem metabolisme renin, angiotensin, aldosteron itu akan membuat laju filtrasi di ginjal dia lambatkan supaya airnya tertahan. Nah, seperti itu. Jadi setelah berapa menit tidak akan haus lagi. Nah, tapi betulnya yang harus jadi acuan betul-betul adalah fatigue. Fatigue itu adalah kelelahan. Jadi, kalau misalnya hari itu merasa kelelahan, maka jangan berolahraga. Sekali lagi, jangan berolahraga. Misalnya, hari ini saya jadwal olahraga kebugaran yang continuous, ringan, intensitas ringan. Tapi pulang kerja jam 4 misalnya karena masih harus kerja, udah gitu mau memaksakan olahraga padahal dia kelelahan. Maka jangan berolahraga. Lebih baik skip ke esok harinya, atau kalau ada waktu setelah tarawih, boleh seperti itu. Jadi saya lebih menghargai
orang yang skip or berolahraga karena kelelahan daripada dia memaksakan program gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini prinsip utama untuk sport nutrition. Jadi untuk sport nutrition, maka kita mensuplai energi untuk otot, lalu pertahankan stabilitas hidrasi dan optimalkan recovery pasca olahraga. Artinya apa? Ketika kita mau aktif eh, di sesi saum ya di bulan Ramadan, maka menu sahur kita dan menu buka kita maka itu harus mensuplai energi untuk otot, terutama adalah karbo untuk glikogennya dan protein. Nah, jadi itu sesuai yang kemarin dirumuskan oleh Dr. Gaga ya, itu tidak boleh lewat tuh protein gitu, seperti itu ya. Gitu. Nah, oke. Okay. Berikutnya adalah pertahanan stabilitas hidrasi yang nanti saya akan sedikit bahas juga dan optimalkan recovery pasca olahraga. Nah, sekarang tentang dehidrasi. Apa sih yang disebut dehidrasi? Dehidrasi itu adalah negative imbalance antara air yang masuk dengan air yang keluar. Nah, tadi saya sudah contohkan ya, sebetulnya kalau misalnya kita lari 40, olahraga 40 menit dengan kita mengacu aja pada seorang pelari maraton yang membutuhkan 175 cc per 2,5 kilo, artinya 40 menit itu 3 gelas. Artinya apa? Kalau kita loading sebelumnya sudah pernah 3 gelas, gitu, maka olahraga 40 menit itu tidak akan menyebabkan negatif imbalance. Begitu. Nah, kalaupun misalnya menyebabkan negatif imbalance, kita bisa mentoleransi di dehidrasi ringan. Gitu. Nah, ini saya ambil contoh kasus ya. Jadi sebetulnya untuk menghitung dehidrasi atau tidak itu sebetulnya memang oleh pelatih. Jadi seorang pelatih itu dia akan memberikan latihan kepada atletnya, lalu dia akan melihat secara continuous berat badan awal dan berat badan setelah latihan atlet itu berapa, gitu. Karena itu mencerminkan kehilangan air, ya. Karena kan nggak akan langsung lemak langsung dipecah yang sampai berapa kilo gitu, nggak akan. Bala-bala yang tadi pagi kita makan olahraga nggak akan jadi hilang si bala-balanya langsung gitu ya, seperti itu. Tidak, otot juga tidak akan langsung nyusut jadi setengahnya, tidak. Sehingga perbedaan berat badan sebelum latihan dan setelah latihan itu hampir mencerminkan kehilangan air. Nah, ini nggak usah, saya nggak akan menjelaskan perhitungannya, tapi ini saya perlihatkan saja seorang atlet eh, eh, atlet lari dan dia latihan fisik selama 2 jam dan selama latihan dia minum air bening 500 mili. Nah, setelah dihitung-hitung, rekomendasi cairannya, hidrasi cairannya adalah 125 sampai 250 ml per 15 sampai 30 menit. Artinya kalau per 15 menit itu 125, per 30 menit itu 250 ml. Artinya kalau kita berolahraga 40 menit saja, sebetulnya yang dengan ya maaf, ini intensitasnya sedang ya. Jadi atlet ini olahraga dan intensitas sedang. Artinya apa? Kita hanya butuh mengkompensasi dengan 2 gelas air penuh. Karena kalau kita hitung mungkin sekitar 400 ml kalau kita berolahraga selama 40 menit. Nah, sesuai dengan misalnya ini aerobik dengan intensitas ringan sedang begitu. Nah, jadi tidak perlu khawatir sebetulnya. Kenapa? Karena atlet ini pun dia kehilangannya bahkan yang kehilangan sampai 1,5 kilogram loh. Dia kehilangan airnya itu dalam 30 menit itu sekitar 250 begitu. Nah, ini hidrasi yang diperlukan. Nah, dan ada catatannya. Jadi kalau kita mau hidrasi, maka nah ini sudah ada penelitiannya bahwa pemberian elektrolit dan karbohidrat pada saat yang bersamaan itu akan mempercepat hidrasi. Jadi gini, kalau misalnya kita mengandalkan minuman elektrolit misalnya ya, maka cari minuman yang dia mengandung elektrolit dan di dalamnya juga mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu gula. Artinya di dalamnya ada elektrolitnya dan ada gulanya. Nah, kalau kita mengandalkan buka puasa, maka elektrolit itu akan didapatkan dari apa? Dari buah-buahan. Kalium, potasium itu tinggi pada pisang, misalnya ya, dan buah-buahan yang lainnya. Itu elektrolit ada di situ.
Tinggal ditambah air, dan karbohidrat adanya di mana? Adanya di glukosa. Sama buah-buahan juga. Dia mengandung karbohidrat. Jadi kalau misalnya kita sudah berolahraga, misalnya kita olahraga mepet maghrib, lalu kita berbuka, maka coba cari sesuatu yang ada elektrolitnya dan ada karbohidratnya. Karena apa? Karena dia ketika dikonsumsi secara bersamaan akan mempercepat hidrasi. Oke. Nah, ini solusinya ya, dekatkan dengan waktu loading, tadi pertahankan di intensitas 60-80%, jangan lebih begitu. Dan pertahankan kebutuhan rehidrasi 1-2% total tubuh. Ini rata-rata kalau pengalaman saya, dia tercapai kalau olahraganya di bawah 60 menit. Jadi usahakan pada saat Ramadan, usahakan olahraganya tidak di atas 60 menit, kecuali kalau memang rekan-rekan ada pelatih pribadi yang menghitungkan gitu ya, seperti itu. Jadi usahakan di bawah 60 menit. Nah ini nih, kapan waktu olahraga yang tepat saat saum? Sebetulnya bisa dipilih. Bisa setelah subuh, bisa sebelum maghrib, atau di antara tarawih dengan sebelum tidur. Karena yang nanti kita resepkan, dia mungkin akan hanya olahraga selama 30-40 menit. Nah, ini ada keuntungannya ya, dekat dengan loading kalau setelah subuh. Nah, kalau misalnya kita olahraga setelah subuh, mungkin awal-awal akan ada rasa haus sampai ada respon dari yang tadi saya bilang. Lalu kalau sebelum maghrib, dekat dengan loading, tapi kalau tidak terkontrol, dia resiko dehidrasi dan hipoglikemi. Artinya apa? Kita harus mempertahankan denyut nadi kita di 60-80%. Makanya nanti di sini, ayo kita sama-sama mengukur denyut nadi. Gitu ya. Nah, kalau ini yang setelah tarawih dan sebelum tidur, itu memang tidak ada kerugiannya secara ini gitu. Jadi tubuh dalam keadaan terhidrasi dan ternutrisi. Nah, kalau saya ditanya, saya lebih senang yang mana? Sebetulnya saya ya kalau misalnya dari segi hidrasi dan nutrisi memang malam hari itu lebih bagus. Sebelum tidur kita olahraga oke. Tapi kalau saya pribadi menggunakan malam hari itu untuk waktu keluarga. Jadi saya berolahraganya biasanya di sebelum maghrib kalau saya. Tapi yang mana saja is okay karena rambu-rambunya yang tadi. Oke, baik ya. Ini fokus yang tadi ya. Baik, ini kan kita akan bicara tentang olahraga kebugaran. Ini saya rasa sudah pernah dibahas juga, cuman saya ingin menjelaskan. Kebugaran itu adalah kemampuan kita untuk melakukan tugas spesifik secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama tanpa kelelahan. Itu artinya kebugaran. Jadi kalau misalnya seseorang bisa melakukan aktivitas sampai sore, sampai malam tanpa kelelahan, maka dia kebugarannya baik. Nah, ini parameternya saya rasa tidak usah dibahas lagi untuk rekan-rekan berlian. Prinsip juga saya sudah pernah mengatakan. Nah ini, jadi kalau FITT-nya ya untuk kebugaran. Jadi untuk frekuensinya, silakan rekan-rekan ambil di 4-5 sesi per pekan. Untuk intensitasnya, itu di 60-80% dari heart rate maksimal. Ini artinya di zona 2 dan zona 3 kalau yang punya jam jam smartwatch ya, jam GPS. Nah, nanti akan kita coba reminding lagi ya bagaimana cara menghitungnya. Dan intensitasnya kalau bisa ramp up. Jadi kalau di sini rentang 60-80, jangan langsung milih di 75, jangan. Jadi misalnya awal-awal Ramadan di 60% saja dulu. Kayak gitu ya. Untuk time-nya minimum 20 menit per sesi. Tipenya, kalau bisa jalan atau jogging, baiknya jalan atau jogging dulu. Nah, tapi kalau lingkungannya tidak memungkinkan, maka saya sarankan cardio calisthenics, baik continuous maupun interval. Nanti saya peragakan. Ini dosisnya oleh heart rate ya. Oke, nah, yuk kita sama-sama hitung ya. Kita sama-sama hitung. Saya juga di sini ada kalkulator. Kita akan coba sama-sama hitung. Heart rate maksimum adalah batas atas heart rate yang tidak boleh kita tembus. Jadi 220 dikurangi usia. Itu rumusnya. Misalkan Deta usia 35 tahun, maka 220 saya bawa kalkulator dikurangi 35 adalah 185. Maka dalam berolahraga, denyut nadi saya tidak boleh melebihi 185 per menit total ya. Olahraga semuanya, ringan, sedang, berat. Tapi kita kan sekarang maunya di ringan dan sedang, maka kita pakai persentasenya. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya persentasenya. Maka sambil menghitung juga boleh. Ini saya hitung ya. Kalau heart rate maksimal saya 185, maka di 60%-nya, nah,
maaf, 60 bagi 100 kali 185. Jadi saya perlu mempertahankan olahraga di 111 denyut nadi per menit. Itu untuk olahraga ringan. Kalau untuk 80%-nya, berarti 80 dibagi 100 dikali 185. Maka saya mencapai 148 kali per menit denyut nadinya. Nah, kalian punya smartwatch enak, bisa langsung melihat. Berarti kalau saya usia 35 tahun, saya perlu menembus 111 dan tidak boleh lewat 80%, 184. Nah, masing-masing silakan hitung 60 sampai 80%-nya berapa. Dengan intensitas itu, maka insya Allah tidak akan hipoglikemi berlebihan dan tidak akan dehidrasi berlebihan. Nah, bagaimana kalau saya tidak punya smartwatch? Bisa dengan cara menghitung denyut nadi di pergelangan tangan atau menghitung denyut nadi di leher. Ya, selama 15 detik lalu dikali 4. Misal, kalau misalnya dalam 15 detik dapatnya 30 kali gitu ya. Di tengah-tengah latihan boleh hitung. Jadi misalnya berhenti dulu, hitung 15 menit. Maka itu sekitar 120 kalau dikali 4 ya, 30 dikali 4 120. Nah, maka kalau untuk saya 120 kan masuk antara 111 sampai 148. Nah, begitu. Jadi insya Allah ya, kalau kita mempertahankan di intensitas yang light dan moderate, maka hipoglikemi tidak akan bergejala serius, dehidrasi juga tidak akan banyak gitu, dan bahkan bisa jadi tanpa dehidrasi. Kalau haus itu biasanya di awal-awal saja. Ya, juga tidak akan saya naik. Oke, ini contohnya nanti kita lihat. Gini, untuk Ramadan memang sebisa mungkin jalan kaki atau lari. Kenapa? Karena jalan kaki dan lari itu merupakan aktivitas naturalnya manusia, kayak gitu. Aktivitas naturalnya manusia. Seorang anak pertama kali milestone-nya ketika bisa berpindah itu setelah ngorondang adalah jalan kaki atau lari. Nggak langsung misalnya dia bisa apa naik motor atau gimana, kan enggak gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, misal ternyata lingkungannya tidak memungkinkan, lingkungannya masih ketemu orang di lingkungannya misalnya ya, dan sebagainya, maka pilihlah olahraga di rumah dalam bentuk kalistenik. Ini adalah contoh olahraga kalistenik. Kalau saya menyarankan untuk Ramadan ini, gunakan rule of 20. Rule of 20 ini gerakannya begini. 20 detik gerakan side step, 20 detik gerakan inti, dan 20 detik gerakan step ladder. Untuk yang continuous, atau kalau sedang calisthenic interval, nanti ada penjelasannya, itu 20 detiknya itu adalah istirahat. Nah, side step seperti apa, gerakan inti seperti apa, step ladder nanti kita akan saya akan coba peragakan. Nah, jadi kebayang ya, 20 detik side step itu melangkah kaki ke kanan ke kiri, 20 detik gerakan inti, nanti akan saya jelaskan, dan 20 detik step ladder. Step ladder itu naik turun tangga, cukup satu anak tangga, begitu. Nah, itu kan 1 menit tuh, 20 detik, 20 detik, 20 detik, jadi 60 detik 1 menit. Artinya, kita melakukan sampai 20 menit. Berarti sekitar 20 siklus. 20 siklus dari 3 ini. Nah, kalau misalnya tidak bisa jogging atau gimana. Nah, ini yang saya sarankan untuk olahraga kebugaran itu, rekan-rekan, untuk Ahad itu tidak olahraga kebugaran, Senin tidak olahraga kebugaran, Selasa itu calisthenics continuous, atau tadi ya jogging atau jalan kaki boleh 20 menit. Selasa kalau calisthenics continuous, Rabu calisthenics interval, Kamis libur lagi, Jumat calisthenics continuous, dan Sabtu calisthenics continuous lagi. Nah, yang akan sedikit melelahkan adalah yang interval. Interval itu yang di hari Rabu. Nah, di sini supaya gampang mengingatnya, sudah begini saja. Tiap Selasa gerakannya adalah selain dimulai side step dan
diakhiri dengan step ladder adalah mountain climber. Setiap hari Rabu gerakannya adalah burpees, setiap hari Jumat gerakannya adalah jumping jack, setiap hari Sabtu gerakannya adalah standing crunch. Nanti saya akan peragakan ini bagaimana. Mungkin saya peragakan langsung saja ya. Saya akan coba untuk stop dulu ininya. Oh ya ini, sebelum itu. Ini wajib diperhatikan bahwa intensitasnya itu harus 60 sampai 80, tidak ya, tidak lebih dari itu. Nah, baik. Saya di sini akan coba untuk kembali ke Zoom. Oke, baik. Bisa melihat saya ya? Nah, kita akan tadi mountain climber, yang kedua adalah di hari Rabu burpees, Selasa mountain climber, hari Rabu burpees, hari Jumat itu jumping jack, dan hari Sabtu itu standing crunch. Oke, saya akan coba lepas ini dulu. Benar ya? Kedengaran tapi kecil, Dok. Oke, baik. Baik. Saya akan memperagakan ya, yang 20 detik itu bagaimana. Jadi, ini saya. Tadi kita lihat 20 detik pertama adalah side step. Jadi kita ambil apa saja. Mau sendal kan ya. Kemudian side step. Side step seperti ini. Nah, 20 detik. 20 detik ini side step. Oke, side step. Nah, kalau misalnya dengan side step seperti tadi tidak tercapai di 60%, misalnya, maka tambah side step-nya menjadi ada loncatnya, misal. Tambah jadi lebih seperti itu. Nah, itu side step. 20 detik. Jadi 20 detik. Setelah 20 detik, kita berlanjut ke mountain climber. Mountain climber. Nah, mountain climber seperti ini. Kalau dengan begitu tidak mencapai 60%, maka boleh begini. Mountain climber 20 detik. Setelah itu masuk ke step ladder. Step ladder itu turun tangga. Nah, ya. Nah, sampai 20 detik. Setelah 20 detik, kembali lagi ke side step. Ya, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Itu satu cycle ya. Oke. Baik. Ya, jadi itu satu cycle. Itu satu cycle. 20 detik side step, 20 detik mountain climber, 20 detik. Kalau step ladder-nya masih kurang menaikkan heart rate, maka boleh step ladder-nya lebih cepat, misalnya begini. Itu boleh, seperti itu boleh. Boleh. Nah, tadi itu mountain climber. Nah, nanti saya step lagi. Seperti itu. Tadi yang hari Selasa mountain climber. Yang hari Rabu itu adalah burpees. Burpees itu gerakan intinya ya. Burpees bisa seperti ini. Ini. Nah. Kalau merasa kurang, boleh gitu. Dengan loncat. Dengan push, loncat, itu boleh. Itu di hari Rabu, burpees. Ya. Itu di hari Rabu burpees. Lalu di hari Jumat, itu jumping jack. Jumping jack saya rasa semua pada tahu ya. Jumping jack. Itu untuk gerakan intinya ya. Jumping jack. Itu di hari Jumat ya, jumping jack. Lalu di hari Sabtu, itu adalah standing crunches. Kalau mau lebih ini lagi boleh. Sambil loncat. Ya, nanti saya step lagi.
Oke. Saya coba share screen lagi ya. Nah ini, sebentar. Oke, nah tadi ya. Jadi yang tadi mountain climber ya, yang di bawah saya peragakan burpees, yang squat thrust, yang ke bawah terus loncat, bawah terus loncat. Jumping jack yang seperti tadi ya, yang loncat-loncat sama standing crunch. Begitu. Oke, nah. Itu untuk kebugaran. Nah, berikutnya adalah olahraga kekuatan. Kekuatan itu adalah dia kekuatan terbesar yang dihasilkan oleh kontraksi otot. Seperti apa? Nah, ini parameternya. Nah, ini. Frekuensinya 2-3 sesi per pekan. Dan itu non-konsekutif. Jadi artinya gini, olahraga kekuatan harus diselangi dengan istirahat. Sebaiknya tidak setiap hari olahraga kekuatan. Ya. Intensitasnya adalah sebetulnya kalau yang suka gym itu harus biasanya pakai beban ya, dan itu diukur berapa repetisi maksimum ototnya. Tapi kalau kita ya sudah calisthenics saja. Caranya adalah per sesinya itu 2 set dan tiap setnya itu 8-12 kali. Gitu ya. Tipenya adalah calisthenics. Ini variasinya. Nah ini. Ini menu untuk latihan kebugaran. Jadi cukup di hari Selasa dan di hari Jumat. Tapi gerakannya adalah push up, half crunch, crunch kick, superman back up, plank, dan squat. Ini berarti cukup 8 kali. Push up 8 kali, half crunch 8 kali, crunch kick 8 kali, superman back up 8 kali, plank 8 kali, dan squat 8 kali. Lalu diulang sekali lagi, karena tadi kan 2 set. Dua set ya, betul. Oke, saya akan coba peragakan ya. Yang tadi. Tolong nanti kalau misalnya saya lupa, tolong diinikan dikasih tahu lagi. Oke. Bisa dilihat ya, saya akan coba memperagakan. Berarti push up, half crunch, crunch kick, superman back up, plank, dan squat. Push up itu seperti ini. Atau boleh kalau mau jadi bebannya ringan, bertumpu di lutut boleh. Jadi bertumpu di lutut seperti ini, boleh. Atau kalau mau beban penuh boleh. 8 kali. Kalau misalnya saya mampunya cuma begini aja, oke, nggak apa-apa. Begini aja, oke, nggak apa-apa. Oke, berikutnya adalah half crunches. Half crunches itu seperti sit up. Sit up tapi cuma setengah. Crunch, crunch, crunch. Jadi mengangkat setengah segini aja. Cukup setengah saja. Berikutnya crunch kick. Crunch kick itu begini. Crunch dan kick. Crunch, kick. Crunch, kick. Itu crunch kick ya. Berikutnya adalah plank. Plank itu bisa seperti ini. Diam. Kurang lebih sekitar 30 detik lah. Atau begini juga boleh. Tahan sampai kurang lebih 30 detik. Ya. Ya. Berikutnya terakhir, masih belum. Superman back up.
Superman ya. Itu Superman backup. Berikutnya adalah squat. Squat seperti ini. Squat. 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 Oke. Plank belum, Dok? Plank. Plank belum, plank. Plank yang plank tadi kan udah. Plank. Plank. Begini saja ditahan. Ditahan begini saja. Atau begini boleh. Tahan. Itu plank. Di sana, boleh. Oke. Sudah ya. Jadi tadi push up, terus nah ya di Instagram betul. Di Instagram Kalistenik Berlian Lahir Batin juga ada. Jadi bisa tuh strengthening yang kalistenik, teman-teman berkunjung ke Instagram BLSB, di sana juga sudah ada. Oke, begitu ya. Itu tadi sudah ya. Nah, dan itu 2 kali 8 cukup. Masing-masing 2 kali 8 cukup. Oke, kita akan coba untuk share screen lagi. Oke. Oke, ya. Tadi ya, kalau untuk yang kalistenik, di BSLB ada, patokannya adalah gini, kalau untuk kebugaran kita stay di 60 ya. Nah, untuk kebugaran kita stay di 60 sampai 80. Jadi, patokannya bukan seberapa cepat untuk yang kebugaran ya. Seberapa cepat, berapa repetisi, bukan. Tapi kita stay di 60 sampai 80% denyut nadi maksimum. Sekarang fleksibilitas. Fleksibilitas ini untuk fleksibilitas otot dan sendi ya. Nah, ini parameternya, oke. Prinsipnya adalah men-stretch. Jadi, peregangan, nanti saya akan peragakan. Ini. Minimal 2 sesi. Untuk frekuensinya, sebaiknya setiap hari. Setiap hari, ya sebaiknya setiap hari. Tapi, kalau saya sih tetap mempakumkan di hari Senin dan Kamis istirahat ya. Begitu. Intensitasnya slide masih membram, nanti saya kasih tahu. Waktunya adalah, dia seperti ini nih. Boleh 2 kali 30 hitungan, atau 6 kali 10 hitungan, atau 3 kali 15 hitungan, sampai 9 kali 5 hitungan. Nah, itu untuk stretching ya. Nah, ini contohnya. Nah, saya akan mencontohkan, jadi ini kan sebetulnya ada, ya kalau mau di screen record boleh sih. Saya akan mencontohkan gerakan yang sudah sepaket men-stretch dari kaki sampai ke punggung. Nah, jadi saya akan contohkan. Oke, jadi mangga silahkan disimak baik-baik. Ini stretching ya. Stretching itu tanpa usaha yang berlebih. Jadi kitanya nggak capek. Kalau stretching capek itu berarti baik. Saya akan coba peragakan ya. Stretching kita akan stretching mulai dari kaki sampai ke atas. Hitungannya tadi ya, tapi sekarang peragakannya akan cepat. Gitu. Oke, siap. Kita akan peragakan stretching ya. Akan begini. Stretching kita awali dulu seperti ini. Boleh satu kaki disimpan ke depan, satu kaki ditekuk.
Caranya adalah ambil kakinya. Jadi tarik kakinya, badan kita condong. Ya, hitungannya kayak tadi. 2 kali 30 boleh seperti itu ya. Terus gantian. Dengan kaki yang kiri. Tarik. Oke. Setelah itu, satukan sepatu begini, dekatkan dada kita ke sepatu. Nah, lagi, satukan sepatu, dekatkan dada kita ke sepatu. Oke, sudah. Berikutnya, kalau orang-orang yoga biasa menyebutnya pigeon pose. Kaki ke belakang, ini menekuk. Terus dorong ke belakang, kaki dorong ke belakang, ini menekuk, badan tegak, boleh lihat ke atas. Ya, saya coba perlihatkan di dalam posisi sebelah sini. Nah, begini. Setelah itu, pindahkan berat badan ke sisi yang nekuk. Gini, oke. Dan cium lutut. Gantian. Ya, ini dorong ke belakang. Kita men-stretch otot ini, gitu. Lalu pindahkan berat badan, cium. Oke. Berikutnya, kita akan men-stretch otot ini dan otot perut. Posisinya begini, duduk Jepang. Kita rebah ke belakang, dihitung, lalu kita turun. Begini. Kalau lebih bisa turun lagi boleh. Nah, begini boleh. Atau begini cukup boleh. Oke. Sudah ini, lalu masih posisi begini, kita lakukan child pose. Bentar. Lakukan child pose. Ke depan ini. Ke depan. Berikutnya, emok atau emok ya, emok. Kita akan coba meregangkan otot bagian kanan. Angkat ke atas, begini, tarik. Nah, regangkan. Oke, terus gantian. Gantian. Bagian sini. Atas, tarik. Setelah itu, kita duduk biasa. Lalu, regangkan otot. Regangkan. Stretching. Stretching. Stretching belakang. Ya. Stretching belakang. Ya, baik. Itu tadi adalah satu paket stretching ya. Itu satu paket stretching yang sudah meregangkan mulai dari otot kaki sampai ke otot leher. Oke. Baik, saya akan lanjutkan ya sedikit lagi. Oh, share screen dulu. Baik. Nah, jadi boleh. Yang fleksibilitas itu tadi saya sarankan di AHAD 4 paket.
di Selasa 2 paket, Rabu 2 paket, Jumat 2 paket, Sabtu 2 paket. Jadi bisa kita lihat ya, kemarin hari Jumat sampai hari Senin itu memang kalau yang baru olahraga sebaiknya rest. Kenapa? Karena di 3 sampai 4 hari ini tubuh menyesuaikan ke siklus metabolisme di hari puasa. Nah, jadi Jumat sampai Ahad sampai Senin itu istilahnya penyesuaian terhadap metabolisme makan di sahur, buka di maghrib gitu ya, seperti itu. Lalu oke. Nah, hari Selasa lihat, fleksibilitas dulu, jadi stretching dulu. Setelah itu yang tadi ya, kebugaran continuous, lalu dilakukan kekuatan yang tadi ya. Nah, seperti itu lalu diakhiri dengan fleksibilitas lagi. Maaf, itu hari Selasa, hari Selasa. Untuk Rabu, nah kita akan coba naikkan. Kalau yang awalnya continuous, berikutnya hari Rabu interval. Bedanya apa? Kalau yang interval tadi naik turun tangganya diganti jadi istirahat. Jadi diem. Jadi habis side step, terus gerakannya berpis berarti ya, berpis, setelah berpis, lalu berikutnya kalau biasanya setelah mountain climber mau jumping jack itu naik turun tangga kembali, tapi untuk interval itu istirahat gitu ya. Jadi rest. Justru yang disela dengan istirahat 20 detik ini sedikit lebih melelahkan. Begitu. Nah, ini bisa dibaca. Jadi seperti itu ya. Hari Jumat berarti fleksibilitas, kebugaran continuous, kekuatan dan fleksibilitas. Untuk hari Sabtu itu fleksibilitas, kebugaran continuous dan fleksibilitas tanpa kekuatan. Nah, begitu. Untuk hari Ahad udah aja yoyogaan, pilatesan gitu. Jadi hari Ahad itu full stretching, relaksasi, menenangkan pikiran, 4 sesi fleksibilitas. Jadi tidak olahraga kebugaran. Nah, sekali lagi saya mewanti-wanti harus bisa menghitung denyut nadi gitu karena kita akan berpatokan ke situ. Kalau misalnya kita kebanyakan ternyata tembus di 85, 90, maka hipoglikemi, lapar dan hausnya itu akan terasa. Tapi kalau kita bertahan di 60, kita bertahan di 70 gitu, itu eh, tidak akan terasa gitu. Seperti itu. Bisa ya. Nah, makanya tadi saya coba hitung ya. Untuk saya denyut nadi maksimal saya 185. Dihitung 60%-nya 111 dan dihitung 80%-nya 148. Gitu. Oke, ya ini mah yang tadi ya. Oke. Hatur nuhun. Saya serahkan kembali mungkin kepada moderator ya. Saya kembalikan. Ya, itu saja. Saya rasa dengan seperti tadi dan kita wanti-wanti di 60% sampai 80% itu tidak akan membuat kita dehidrasi atau hipoglikemi yang serius begitu. Oke, terima kasih. Mungkin sebentar saya serahkan kepada moderator. Ya dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan dok yang dikumpulkan ya. Kita langsung ke sesi tanya jawab aja dok ya. Ini pertama dari Bu Siska ini. Kalau Ya. sebelum saum jarang olahraga, pada saat saum ini baiknya olahraga gimana dok? Ya, seperti tadi cukup. Jadi seperti tadi cukup. Nah, kenapa saya bilang kita tahan di 60 sampai 80%. Kalau misalnya jarang olahraga, biasanya dengan side step yang jalan kaki gitu aja dia sudah tercapai 60 gitu. Jadi ya, awal kan saya tadi awal bilang kalau bisa jalan kaki atau jogging. Jadi udah jalan kaki aja. Kalau emang nggak bisa, karena prinsipnya adalah high frequency, low intensity. Rendah dulu. Jadi harus yang ringan dulu. Nah, mungkin misalnya gini, kalau untuk siapa Pak Irsan gitu ya, side step kayak tadi yang ngelangkahin sendal yang tadi, side step tadi, mungkin kalau side stepnya begitu tidak akan menaikkan sampai 60 gitu. Harus sambil high knee loncat misalnya seperti itu. Dia baru bisa menaikkan sampai 60. Nah, tiap orang berbeda-beda. Gerakannya tetap sama. Yang menjadi patokan adalah
denyut nadinya 60%-nya. Jadi kalau misalnya oh pemula belum jarang olahraga, nggak apa-apa, nggak masalah. Gerakannya seperti tadi, tapi tapi tahan di 60. Kalau misalnya dengan begitu sudah sampai 60 berarti ringan saja begitu gitu, seperti itu. Gitu. Ya. Yang penting Gerakannya lambat gitu. yang penting berarti, menghitung denyut nadi maksimalnya, Dok, Betul, ya. Denyut nadi betul, betul. maksimal kemudian Dan disesuaikan 60% 60 ya. sampai 80%. Betul, betul, betul. Baik. Kemudian ini, Dok, ini dari Bapak Rizky Aminullah. Ya, Eee, siap. "Wah, kemarin badan saya dingin, Dok, terutama kaki, olahraganya hanya jalan saja, 2 Oke, kilometer, pace 13-an." Nah, oke. hipoglikemi kayaknya, Dok. Betul. Jadi, nah itu hipoglikemi. Iya, Jadi makanya tadi saya bilang, kalau misalnya memang seperti itu nih, kalau misalnya ternyata baru 1 kilometer dan pace 13 aja udah seperti itu, maka prinsip yang tadi dia sudah fatigue. Artinya apa? Dilarang berolahraga. Jadi saya lebih menghargai orang yang ketika merasa begitu, ya sudah tidak berolahraga, skip aja ke program besok harinya gitu. Kalau iya. program besok harinya rest, ya sudah itu program rest gitu. Gitu. Program istirahat. Nah, jadi kalau ternyata begitu, misal baru baru 5 menit ternyata sudah terasa begitu sangat kelelahan, nah berarti itu sudah saatnya berhenti. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Jadi harusnya berhenti saja. Iya, Dok. Jadi untuk Pak Rizky, memang disesuaikan ke masing-masing individu ya olahraganya. Betul. Jadi, Ya. apa Jadi namanya, nih, bentar, boleh saya nambahin. Acuan kita di 60 sampai 80. Tapi begitu ada fatigue tadi ya, ada ya, fatigue. Tadi saya kasih contoh, begitu ada fatigue maka dilarang olahraga. Jadi begitu ada fatigue, kelelahan yang ya begitu gitu, maka sudah hentikan olahraganya. Gitu. Mau mau 60 ternyata udah fatigue ya sudah. nah ini, dari WA, Dok. Ya, "Dok, titip patarosan, kalau seperti Abdi pagi kerja, pulang oke. kerja, teras masak, waktos luangna setelah taraweh, Ya, dugi subuh, kapan waktosna olahraga?" oke baik. Kalau boleh saya sarankan, kalau boleh saya sarankan ya, setelah taraweh sebelum tidur. Jadi misal gini, 30 menit sebelum tidur. 30 menit sebelum tidur kan kita bisa olahraga, setelah itu mandi terus tidur. Memang wanti-wantinya begini, kalau saya melakukan itu, saya bisa dibangunin sama istri. Tapi kalau misalnya ibu, misalnya ya, yang emang subuh harus masak, berarti tugasnya adalah walaupun ibu olahraga malam, tetap harus bangun subuh supaya bisa bisa masak. Nah itu gitu. Kalau kalau ini gitu. Jadi yang ini mah apa teknis ya, teknis manusiawi lah. Kalau saya tidak memilih malam itu kenapa? Saya takut bablas aja gitu sahurnya gitu. Siap. Ya, terus ini dari Rizky Perdana. Jarak antara loading saat sahur hingga mulai latihan ba'da sahur sebaiknya berapa jam? Khawatir mual karena masih dicerna di lambung, tapi kalau Ya. kelamaan khawatir keburu dibuang tubuh via urinasi. Oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau di modul ilmu olahraga itu memang antara 1 sampai 2 jam. Jadi kita harus memberi jeda 1 sampai 2 jam, kayak gitu. Jadi 1 jam oke lah boleh. Itu adalah yang paling cepat. Ya rata-rata mungkin 1,5 jam. Jadi kalau misalnya saya beres sahur jam 4 lebih 15, terus saya beres sholat subuh itu jam 5, berarti kan sudah 45 menit nih. Sudah 45 menit. Mas surat dulu misalnya 15 menit, habis masuk surat udah bisa olahraga lagi, kan itu udah 1 jam gitu. Gitu kurang lebih. Ya. Terus ini dari Bapak Eko Umar. Ya. Kalau untuk olahraga malam, apakah ada resiko kesehatan atau apa yang harus diperhatikan? Oke, baik. Gini, sebetulnya tidak ada tidak ada eee, tidak ada resiko yang berarti untuk olahraga di malam hari atau di subuh hari, selama waktu tidur tidak terganggu, kayak gitu. Waktu tidur tidak terganggu, yang kemarin sudah dikatakan Dokter Gaga ya, seperti itu. Kurang lebih 7 jam itu tidak terganggu. Nah, jadi nggak masalah gitu. Kayak ya ada orang yang bilangnya misalnya jadi paru-paru basah atau gimana, sebenarnya enggak, kan pneumonia itu karena infeksi gitu ya atau gimana. Nah, memang ada beberapa orang yang ketika dingin alerginya kambuh. Nah, itu aja. Jadi memang spesifik tiap orang.
begitu. Nah, makanya kalau saya lebih suka di sebelum maghrib ya, seperti itu. Tapi memang kalau kalau kosong pun ya saya kadang-kadang malam. Ya, ditambah faktor keamanan kemarin saran dari dokter Ah, betul Gaga betul. juga ya. Betul betul, iya. Gini, faktor keamanan itu akan hilang kalau yang dilakukan adalah kalistenik di rumah, karena kalistenik itu di Betul. dalam kamar pun bisa. Ya. Bisa. Terus Chandra ini Waduh, ya. apakah tukan olahraga kebugaran dengan olahraga kekuatan 1 minggu bersamaan? Apakah dipisah atau bergantian atau disatukan? Tadi kayaknya udah dijawab sama slide yang jadwal ya, Dok. Iya, betul. Jadi silahkan ikut saja jadwal itu. Jadi itu sudah ramuan ini ya, lady cocktailnya, udah ramuannya yang saya coba ramukan itu aja. Jadi mulai dari fleksibilitas, mungkin 5 menit fleksibilitas, 20 menit kebugaran, 10 menit kekuatan, diakhiri juga dengan fleksibilitas. Itu sudah 40 menit dan itu sudah cukup. Siap. Nah, terus Ya, baik. Betul. Ini yang berarti dia sedentary sekali ya, Kang. Jadi dengan postural saja dia sudah lelah, itu artinya sedentary. Gini, saran saya gini, boleh dicoba dulu. Kalau ternyata tembus 80, ya sudah, fleksibilitas aja teruskan yang gitu. Gitu. Jadi gitu ya, boleh coba. Tapi kalau ternyata dengan ini tembus 80 ya udah fleksibilitas aja. siap. Kalau fatigue itu otomatis ke heart rate-nya berpengaruh nggak, Dokter Deta? Kalau Jelas, misalnya jelas. jelas Jelas, ya. jelas. Jelas. Jadi heart rate dengan fatigue itu dia berkaitan. Ya. Siap. Kemudian ini ada ODP nih, ODP to everyone. Jazakallah materinya. Mau bertanya, bagi yang tidak punya smartwatch, Oke, menghitung baik. manual denyut nadi pas kapan? Baik. Menghitung manual denyut nadi itu sebetulnya boleh boleh kapan saja di tengah olahraga. Jadi setelah tadi di sela gerakan tadi sebetulnya gini, kalau kita bisa berkonsentrasi sambil side step, sambil menghitung denyut nadi itu oke. Kayak gitu ya. Jadi bagus. Tapi kalau kita jadinya perlu diam dulu ya udah nggak apa-apa. 15 detik hitung diam dulu. Yang memang perlu adalah kalau bisa ya udah simpen aja jam jam gede gitu ya, jam dinding di depan kita olahraga aja kita tahu 15 detiknya. Oke, itu satu. Kalau aduh bingung gitu ya, ribet atau gimana boleh. Boleh dengan cara talk test. Talk test. Coba nyanyi, coba tilawah lah gitu ya. Kalau misalnya tilawahnya masih bisa meskipun sedikit tersengal-sengal, maka itu udah oke. Tapi kalau udah nggak bisa tilawah sekali, yakin deh itu di atas 80. Nah, gitu atau nyanyi atau apapun lah kayak gitu. Yakin itu di atas 80. Jadi udah nggak bisa sama itu udah di atas 80 gitu cobanya. Kalau kalau bingung banget gitu ya. Gitu. Iya, iya. Jadi dikurangi. Kalau misalnya ternyata di atas 80 berarti si side step-nya jangan sambil loncat, udah side step pelan aja gitu. Karena dengan pelan pun dia sudah 60 mungkin kayak gitu. Ya, tadi Dokter Deta juga mencontohkan ada 2 tipe ya, yang apa? Yang kuat intensitas ininya apa Betul, namanya? ya. Dan ada yang moderate ya. Ya. Terus ini Dok, ada Dok ciri-ciri dehidrasi, hipoglikemi dan fatigue apa? Oke, baik. Dehidrasi itu haus, haus dan hausnya itu tidak hilang dalam waktu dekat. Begitu. Kalau misalnya haus yang beberapa menit saja itu sudah hilang, itu sebetulnya hanya tubuh menunggu respon tadi ya renin, angiotensin, aldosteron. Nah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata 10 menit haus, haus terus gitu ya, maka itu dehidrasinya udah mulai dehidrasi ringan. Begini, kalau dehidrasi ringan dan deket maghrib, nggak masalah, terusin aja. Toh maghrib juga nanti minum lagi gitu. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya baru subuh udah hausnya kok berapa menit nggak hilang, ya udah itu istirahat aja. Jadi udah olahraganya dihentikan juga nggak masalah kayak gitu. Hipoglikemi yang pertama itu lapar, lapar yang tidak hilang kayak gitu. Gitu. Lapar yang ya lapar sih ya, lapar terus lemes yang lumayan itu hipoglikemi
yang lumayan sedang. Nah, yang tangan dingin seperti tadi yang di pertanyaan Pak Rizky tadi itu bisa menjadi contoh, dan itu mungkin hipoglikeminya sudah masuk ke arah sedang gitu. Kalau itu emang udah baiknya berhenti. Tapi kalau cuma lapar aja, nah kayak gitu, itu boleh diteruskan lah. Karena nanti Ya, pun tubuh kan menarik gula ya, dari lemak ditarik kayak gitu. siap. Kemudian ini dari YouTube, Dok. Bu Ya. Engkar di YouTube. Ya. Dok, saya usia 52 tahun. Jika Baik, Bu. perempuan, lutut udah suka sakit, lingkar Hmm. perut 100, diet malas, diet malas, gerakan apa yang paling cocok? Hatur nuhun, jazakallah. Baik, ini memang artinya harus apa? Personal ya Bu ya, resepnya harus personal. Saya harus katakan begitu. Jadi resepnya harus personal. Boleh nanti Ibu DM ke Instagram saya, nanti saya akan kasih. Intinya adalah begini, uh, lututnya harus distabilkan dulu dengan memperkuat otot sekitar lutut, itu yang pertama. Ada latihannya, dan latihannya mungkin tidak sampai jingkrak-jingkrak seperti tadi. Ada namanya latihan isometrik, nanti boleh DM saya. Setelah itu, kalau lututnya sudah cukup kuat, sudah cukup stabil, nanti Ibu mulai olahraga, tahan di 60%. Karena olahraga di 60% yang ringan, itu selama mendekati 60 menit, maka dia akan memecah lemak. Jadi, makanya gini, salah kalau kita mau turun berat badan tapi olahraga kita berat gitu. Kecuali ada resep interval, adalah itu khusus resep interval khusus dari pelatih. Kalau kita mau turun berat badan, olahraganya itu harus ringan. Ringan, santai, tapi lama. Gitu, harus santai, ringan, tapi lama. Nanti itu pemecahan lemak akan lebih ini gitu. Itu di tabel saya juga ada ya. Jadi yang 60% itu, yang light itu dia meningkatkan pemecahan lemak. Materinya boleh di-share, Dok? Ya boleh, boleh nanti saya share PDF-nya. Heeh, Saya share PDF-nya, nanti saya kasih ke panitia. siap. Ya. Kemudian ini dari Teh Cika Ananda. Baik, Assalamualaikum. Ini lengkap nih pertanyaannya, pakai ya, salam bugar segala. siap. Dok Deta yang Budiman, saya mau tanya. Ya, terima kasih Bu Sika yang Budiman. beberapa kali dengar materi dari coach lain, kalau nggak cukup tidur, prefer jangan olahraga. Olahraga yang heboh kali. Sementara di Ramadan ini, orang-orang mungkin sengaja begadang, paham lah ya. Oke, So, paham, paham. perihal ini menurut dokter bagaimana kaitannya atau Nah, pengaruh terhadap kebugaran? Atau baik. selama masih merasa nggak fatigue, ya hajar-hajar aja. Terima kasih. Oke. Salam bugar. Ya, terima kasih Bu Cika. Kalau saya tetap tipe coach yang mengacu pada ilmiah. Artinya apa? Ketika kurang tidur, dicoba dulu. Kalau ternyata sedikit saja sudah tembus 80, berarti memang nggak usah olahraga. Tapi kalau misalnya setelah dicoba, dia bisa stay di 60, 70, berarti oke, meskipun kurang tidur. Nah, tapi kalau misalnya ternyata baru 5 menit udah tembus 80, nah oke, memang berarti dia fatigue. Ya sudah, jangan olahraga. Gitu. Gitu. Oke, dok. Ini pertanyaan lagi dari Pak Chandra lagi nih. Pak Chandra Sukma lagi. Terakhir nih. Dok, sebaiknya Ya. menghitung heart rate max biasanya dilakukan pada saat gerakan high impact. Nah, pada ramuan dokter yang tadi telah disampaikan, dilakukan di bagian yang mana? Kebugaran atau kekuatan? Oke, Karena baik. ada lanjutannya, dok. Karena kebanyakan orang-orang yang melakukan senam atau aerobik biasanya banyak yang menghitung heart rate di akhir setelah pendinginan. Padahal heart rate Nah, pasti sudah dalam keadaan betul, turun betul. mungkin ya. Jadi, betul, betul, betul. Nah, Ya, jadi mangga, dok. bukan heart rate maksimal kali ya, heart rate Ya, latihan ya, ya. yang 60-80%. Kalau heart rate maksimal mah tinggal dihitung 220 kali usia. Nah, betul, betul sekali. Jadi menghitung heart rate itu di tengah latihan justru. Karena kita tahu berarti si latihan kita itu sudah di 60-80 atau belum. Bukan di awal atau di akhir. Gitu. Jadi betul di tengah latihan. Nah, jadi yang bagus adalah betul yang ketika intensitasnya paling tinggi-tingginya. Saya sarankan di olahraga kebugaran. Jadi diukurnya setelah olahraga kebugaran nih, dok. Di tengah. Oh, Jadi di kalau tengah. misalnya ya di tengah itu kita boleh diam 15 detik dulu, atau kalau yang punya jam ya tinggal lihat ya. Atau boleh juga kalau bisa konsentrasi sambil side step, konsentrasi itu nadi sudah terlatih ya oke. Jadi tugas kita sekarang adalah
bagaimana kita menghitung nadi kita selama 15 detik dan kita bisa mengkalikan 4. Nah, itu harus cepat mikirnya gitu. Tapi kalau habis burpee itu emang heart rate-nya tinggi terus. Ya, makanya kalau gini-gini. Nah, betul. Iya. Berpitch itu heart rate-nya kemungkinan naiknya tinggi. Makanya itu disimpan yang di interval ya. Oh, Di hari Rabu. Karena di hari Rabu itu kita naikin sedikit intensitasnya. Caranya supaya nggak terlalu naik, ya sudah jangan loncat berpiknya. Terus perlambat aja berpiknya. Jadi kalau misalnya biar dengan berpik cepat ternyata sudah naik, ya sudah perlambat aja, slow aja gitu. Karena bisa jadi dengan slow pun dia sudah 60%. Siap. Ini satu pertanyaan lagi dok dari YouTube nih, Siap. Guntur Mahardika. Kalau 2 set itu per satu gerakan 2 kali atau Ya. sepaket gerakan dulu baru yang keduanya? Either can do. Jadi Oh, jadi boleh boleh. aja. Ya. Yang mana dulu? Boleh masing-masing Iya boleh. selesai 2 gitu. Oh, oke. Siap. Boleh. Nah, karena dengan apa? Karena ini bukan angkat beban ya, bukan angkat beban yang ada aturan fail atau apa enggak. Ini calisthenics yang sederhana, jadi ini boleh. Iya dok. Terus ada pertanyaan lagi mungkin yang lain? Kalau nggak ada saya mau nanya dok. Siap. Mewakili BR nih kayaknya. Ini kan Siap. barusan menunya menu kalisthenik semua nih. Jadi Ya. kalau dipadukan sama lari gimana? Begini, oke baik. Ini saya sebagai orang BR juga ya. Begini, kalau bisa lari dulu. Saran saya begitu. Karena lari itu naturalnya kita. Kalau bisa lari dulu. Nah, kalau misalnya hari itu tidak bisa lari, maka ganti dengan calisthenics. Gitu. Kalau kuat, misal begini. Saya program hari ini easy run 5 km dan saya masih kuat. It's okay. Hitungannya adalah heart rate selama ketika saya mau coba tambah dengan kebugaran kalisthenik selama 20 menit. Selama heart rate-nya nggak naik drastis, nggak apa-apa, silakan. Gitu. Jadi tetap yang harus kita pegang kuat itu heart rate. Gitu. Yeah. Nah, kalaupun durasi kayak gini, kenapa tadi saya bilang 60 menit gitu ya? Karena rata-rata gitu ya, kalau orang yang udah berolahraga 60 menit, dia kalau yang ya bukan yang terbiasa banget gitu ya, yang terbiasa tapi biasa juga, tapi yang nggak terlalu terbiasa gitu maksudnya. Ketika habis 60 menit, walaupun diturunkan nih gerakannya, dia tetap stay di 80. Nah, biasa kayak gitu. Kenapa tadi saya bilang 60 menit? Tapi kalau misalnya memang udah terbiasa banget gimana, ternyata di 60 menit pun belum nyampe 80. Ya udah, teruskan aja. Ya. Kecuali kalau udah azan ya dok ya, jadi harus Nah, berhenti. betul. Gitu. Azan segera buka atau fatigue. Jadi kalau misalnya ternyata fatigue, ya udah hentikan. Gitu. Ya. Ini satu pertanyaan terakhir mungkin ya, insya Allah ini Baik, sudah siap. 9:31. Dok, kira-kira aman nggak tetap melakukan lari dengan masker kain katanya? Atau memang harus pakai masker dok kalau sekarang? Baik, begini. Ini khilafiyah ya. Khilafiyah antara para dokter. Begini, jadi kalau nggak apa-apa saya sebut namanya. Dokter Dika SPKO menyarankan larinya nggak usah pakai masker. Ya. Yang lain menyarankan pakai masker. Sebetulnya tidak ada panduan khusus. Kalau saya ditanya adalah pakai masker yang tidak engap. Misalnya gini, ada buff kan ya, ada buff. Jadi buff mau motoran gini. Kalau kita naik motor ada buff tuh yang dia rongganya agak ini. Nah, kalau pakai itu pelari-pelari pun kan biasa pakai buff dan itu nggak engap gitu. Ketika lari, jadi ya udah buff aja kayak gitu. Iya. Soalnya kalau pakai masker bedah pernah nyobain dok, kayak orang asma itu udah. Tuh jangan. Iya. Iya, insya Allah. Ini ada masukan ya, dok. Buat kelas, insya Allah kita ikutan. Maksudnya kelas pelaksanaannya. Ya, insya Allah mungkin nanti di ORSB ada live olahraga ya, dok ya. Kita memang mulai Ahad depan ya, Dokter Deta juga ya, insya Allah ya. Iya, insya Allah. Mulai Ahad depan, tapi sore mungkin dok ya. Jadi jangan pagi, khawatir nanti pada bukanya lebih cepat nanti. Ya, kita pepetkan ke ini ya. Kita pepetkan Ngabuburit. ke ini.
Insya Allah, Pak Chandra Sukma, insya Allah kita akan ada live dari Dan boleh. URSP. Dan, Ya, nah, dan gini, kalau insya Allah kalau misalnya saya pasien tidak banyak juga, saya akan coba untuk tetap menampilkan menu itu, menu yang tadi, setiap sebelum maghrib. Jadi saya akan menjalankan menu itu. Gitu. Di luar memang ada menu dari pelatih saya pribadi gitu. Jadi saya akan coba menjalankan menu itu kalau memang saya ada waktu. Boleh dipantengin di Instagram saya live. siap. Instagramnya Dokter Deta ya. Mantap Dokter Deta katanya. Oke Dok, sepertinya sudah lewat dari waktu yang kita Itu tetapkan. sorry, itu Gimana, ada gimana? aman atau tidak olahraga renang Aman atau ya tidak? dari Tambunan Pelari tadi. Oh iya, Aman atau tidak? benar-benar. Olahraga Jadi renang. baik gini, WHO sendiri mengatakan bahwa sampai sekarang belum ada bukti penularan karena transmisi melalui olahraga berenang. Jadi belum ada bukti penularan COVID melalui olahraga berenang. Seperti begitu. Nah, cuman harus hati-hati adalah tetap physical distancing seperti itu. Memang si dropletnya bakal kena klorin dan sebagainya. Tapi yang kita tidak tahu adalah apakah si tempat renang itu memang dibersihkan rutin dengan klorin atau tidak. Hmm. Itu seperti itu. Nah, memang WHO sendiri bilang ini ya, WHO sendiri bilang seperti itu. Belum ada bukti penularan melalui transmisi melalui kegiatan berenang. Ya. Apa namanya? Kalau kolam renangnya punya sendiri mah nggak apa-apa mungkin ya Pak. Nah, betul. Tuh, luar biasa ya. Saya pengen punya. Ya. Dokter Deta ini dari Berlian Channel ya. Katanya kalau misalnya nge-link ke Instagram bisa nggak ya? Kalau dari YouTube-nya Berlian Channel nge-link ke Instagramnya Dokter Deta. Boleh. Uh, Jadi nanti yang setiap program harian itu di-link-kan oleh teman-teman dari Bening Channel nih ya. Boleh. Iya. Oke, mungkin seperti itu mungkin ya. Ya. Hatur nuhun pisan jazakallah khair. Dokter Deta Tanuwijaya SPKFR. Ini mau bersiap-siap lagi ya. Lanjut pindah jam ke lapak 10. sebelah. Ya, hatur nuhun pisan ya kepada Dokter Deta, kepada teman-teman dari Yayasan Berlian yang sudah hadir juga di materi online ini, live streaming ini. Juga teman-teman yang mengikuti kita di YouTube ya. Hatur nuhun sudah ada beberapa respon ini. Kalau saya lihat tadi sampai angka 24 nih di YouTube ya. 24 di YouTube. Pak Moderator, maaf. Mungkin sedikit pesan juga ya untuk para member Berlian, tolong pantengin Instagram ekskul kita. Jadi Berlian Runners ada, Berlian Sehat Lahir Batin, apalagi menu kalisteniknya itu banyak pilihannya di sana. Jadi mangga silakan. Jadi kalau yang tadi saya lakukan mau divariasikan lagi, silakan. Gudangnya ada di Berlian Sehat Lahir Batin. Pak Irsan dan kawan-kawan. Siap. Ya, hatur nuhun pisan Dokter Deta dan teman-teman semua. Kita tutup sesi ini dengan sama-sama mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin, dan kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.